Bumi Pasundan, tanah permai Parahyangan. Wilayah di Jawa Barat ini sejak dulu dikenal dengan keindahan dan kesuburannya. Pertanian dan perkebunan terhampar, air tersedia melimpah dengan udara yang sejuk segar. Semua ini adalah anugerah ilahi yang harus senantiasa dijaga dan disyukuri oleh segenap penduduk negeri. Menjadi santri, mengeja ayat-ayat kebenaran, tiada lain adalah salah satu wujud kesyukuran itu. Sebagaimana santri-santri di Pondok Pesantren Al-Mukhlis ini, mereka tekun menempa diri, mengaji, dan mengkaji ajaran Islam. Seseorang dikatakan Pondok Pesantren Al-Mukhlis berada di Kampung Panyaungan, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sejarah Pondok Pesantren Al-Mukhlis itu secara perjuangan itu sangat jauh sekali, di mana dimulai sebelum masa kemerdekaan sebetulnya. Pada masa kakek dari kakek saya, K.J. Sambas itu, beliau yang bernama Memardi Winata membuka wilayah di sini, lalu mengembangkan syiar agama. Lalu dilanjutkanlah oleh sang kakek, K.J. Sambas, pada tahun 60-an setelah kemerdekaan mendirikan beberapa madrasah diniyah dan juga masjid, dan juga membuat nama Al-Mukhlis secara informal sebagai nama perjuangan. Pondok pesantren sejak dulu memiliki peranan penting dalam penanaman dan penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Sejarah panjang ini antara lain dipengaruhi oleh karakteristik pesantren yang luas dan adaptif, mengikuti pola kehidupan masyarakat dan tantangan zaman. Setelah sekian tahun, dibuatlah lembaga yayasannya sebagai penaung pada tahun 93. Karena dulu banyak santrinya hanya mengaji saja, tidak punya ijazah, tidak bersekolah, ya. Yang mondoknya hanya ngalong gitu ya. Guru-gurunya pun guru-guru ya seadanya. Baru mulai 94 didirikan Madrasah Tsanawiyah, dan pada tahun 97 dimulailah diformalkan ke pondok pesantrenan. Pondok Pesantren Al-Mukhlis adalah salah satu bentuk keluasan lembaga pendidikan Islam yang mengikuti pola kehidupan masyarakat dan tantangan zaman. Pondok pesantren ini memadukan pola pengasuhan pesantren tradisional dengan kurikulum modern, sekaligus sekolah alam. Format pendidikan demikian ini mengarahkan para santri mendapatkan keseimbangan dalam teori dan praktek. Yang diinginkan semua orang nanti santri setelahnya keluar dari pondok ini, satu, pendidikan agamanya mumpuni, pengetahuannya luas, badannya sehat, dan bisa mandiri. Yang paling sulit yang saya rasakan dan saya temukan itu bagaimana mengubah perilaku yang tadinya di rumah itu semuanya dikerjakan oleh orang tua, datang ke pondok harus mandiri. Cuci mandiri, bersih-bersih mandiri, gitu, membereskan baju mandiri dan sebagainya. Nah itu hal-hal itu yang merubah kebiasaan dari rumah menjadi mandiri itu luar biasa itu. Perlu ini, dan kemudian di akhir ini kita terkendala lagi oleh yang namanya gadget gitu ya. Anak itu jadi sudah hampir semuanya karena di rumahnya punya gadget seperti itu, sehingga konsentrasi untuk pendidikannya agak terhambat itu diantaranya. Pondok pesantren memiliki tantangan besar di era modern yang terus berubah.
Santri-santri yang berasal dari latar belakang beragam membutuhkan pola pengasuhan khusus. Kedisiplinan yang kaku dan keras kini telah menjadi masa lalu. Pesantren Al-Mukhlis memperhatikan tahapan usia santri-santri yang baru beranjak remaja. Itulah sebabnya digunakan konsep sekolah alam sebagai sarana untuk memberi ruang bagi tumbuh kembang fisik dan psikis para santri. Seperti dalam aktivitas berkebun ini, santri-santri belajar menjalani kehidupan sebagai petani, merawat tanaman stroberi. Dengan arahan dan pembinaan yang tepat, praktek sederhana semacam ini menjadi sarana yang efektif untuk memupuk pribadi yang berkarakter. Mereka yang mendapat giliran kerja dididik memiliki ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab. Pendekatan berbasis alam yang demikian dijalankan dalam rupa-rupa kegiatan. Para santri diarahkan mengikuti pelajaran tambahan sesuai minat dan keinginan masing-masing. Kuda itu bernyawa, hidup, kadang tidak berdiam gitu kayak motor. Kalau motor dikendalikan sama kita, tapi kalau kuda itu harus sehati, hatinya ditenangin, dirileksin. Ketika kita itu rileks, hatinya tenang, nanti kuda yang ditunggangi juga bakal tenang, bakal satu hati, bakal bersahabat gitu. Ketika hati kita ragu-ragu, nanti ke kudanya juga bakal ragu-ragu. Dari aktivitas semacam inilah penanaman karakter dan nilai-nilai moral diberikan. Mulai dari keberanian, ketenangan, sampai kepekaan dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Ya, sebelum dicoba, ya, untuk pengendalian kuda, ya, ini ada di tangan kita. Jadi jangan terlalu belakang ya. Ini seperti memegang setang. Hadiah. Nah, turun. Nah, dilus. Harus sampai kenal kudanya itu beda. Gitu. Membangun pribadi santri yang berkarakter dan tangguh jadi satu kebutuhan di zaman yang penuh tantangan. Pondok Pesantren Al-Mukhlis Cangkuang juga membekali para santri dengan kemampuan bela diri. Seperti santriwati-santriwati yang tekun berlatih pencak silat ini. Kali ini mereka berlatih secara mandiri dengan pemandu salah seorang santriwati. Pola kemandirian semacam ini jadi sarana sekaligus wujud dari proses pembinaan yang berjalan dengan baik. Kerapian, ketangkasan, dan kemantapan gerak silat para santriwati ini seakan menjadi gambaran bagaimana setiap santri telah memiliki pondasi yang memadai. Di mana posisi dan peran mereka sebagai pribadi dan bagian dari kelompok yang lebih luas di sekitar kehidupan mereka. Demikian juga dengan santri-santri yang berlatih memanah ini.
Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, fokus pada sasaran, sebelum kemudian melepaskan anak panah. Pilihan aktivitas yang didasari oleh minat dan kesenangan berarti kesediaan untuk menjalani dengan penuh tanggung jawab. Kita baru mengikuti perlombaan, 3 perlombaan. Salah satunya pertama di Banjaran, kedua Pangalengan, ketiga Cianjur. Lebih dari itu, semua aktivitas tambahan ini juga memiliki rujukan dengan nilai-nilai religi ajaran Islam. Seperti juga santri yang memilih kegiatan panahan ini, dari mula mereka telah memahami bahwa memanah adalah salah satu tuntunan Nabi. Banyak kalau olahraga, ada main bola, berkuda juga ada, berenang, silat, badminton, voli, tenis meja, dan masih banyak. Kenapa ikut panah? Karena kan ya terutamanya saya poin yang pokoknya itu karena kan sunnah ya, karena kan ada suatu hadis yang menerangkan bahwa di sana dianjurkan ya, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari panahan. Ya. Dalam hadis tersebut disebutkan, maka ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, memanah. Dari situ saya memulai rasa suka ingin memanah. Mendalami setiap langkah dan aktivitas sebagai bagian dari pembelajaran menjadi pondasi penting pengajaran di pondok pesantren ini. Setiap santri terdidik dan terlatih bukan hanya secara fisik dan lahiriah, tapi juga sampai ke tahapan psikis, mental, dan konseptual.